malam tanggal 21 Agustus 2023. Topik kita pada malam hari ini masih seputar rencana pertemuan keluarga besar Sunan Gunung Jati di Banten yang direncanakan pada akhir Agustus bulan ini. Semalam saya sudah mewawancara dengan Ketua Panitia, yakni Tubagus Imam Ibrahim, terkait dengan persiapan menuju acara pertemuan tersebut yang sudah sama-sama kita simak seperti apa penjelasan dari Tubagus Imam Ibrahim. Nah, pada malam hari ini kita sudah terhubung dengan Gus Fakih KRT Wiradiningrat dari Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum, Gus. Terima kasih. Apa kabar? Sehat, Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini barusan buku baca ulang lagi nih, karena mau Oh, mantap. Oke, Gus. Topik kita pada malam hari ini masih melanjutkan apa yang saya bahas semalam dengan Tubagus Imam Ibrahim terkait dengan rencana pertemuan di Banten itu. Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian publik, termasuk para netizen, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Tubagus Imam Ibrahim itu. Di antaranya adalah persoalan forum. Sepertinya forum itu kok ingin mengadili Kiai Madudin Usman. Seolah persoalannya Kiai Mad dengan para Balawi. Satu. Yang kedua tentang konsep Islam. Tetapi tidak didahului dengan membuat sebuah keputusan yang tegas tentang nasabnya Balawi. Sebagaimana kita ketahui, ibarat sebuah kasus. Tersangkanya kan Bali Alawi yang oleh Kiai Madudin Usman dianggap terputus atas manuskrip silsilah yang ditemukan. Tapi nampaknya ingin dihadapkan ini persoalan pribadi Kiai Mad dengan para Balawi. Satu. Yang kedua ini. Kemudian yang ketiga tidak ada rencana untuk membuat sebuah keputusan yang mengikat. Nah, ini diantara beberapa masalah yang dipertanyakan oleh banyak netizen. Nah, untuk itu kepada Gus Fakih KRT Wiradiningrat, saya kira juga mudah-mudahan sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tersebut ya. Mudah-mudahan sudah menyimak, jadi ini bisa biar melanjutkan. Oleh Gus langsung saja menurut Gus Fakih terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibrahim ini seperti apa? Moga langsung aja, Gus. baik. Yang pertama sebagai pihak pengundang atau tuan rumah, tetapi saya yakin bahwa ada banyak pihak yang terlibat, tidak hanya beliau berdua. Setahu saya kalau beliau berdua ilmiah, netral, saya melihat bahwa tidak ada satupun dari pihak yang pro Ba'alawi hadir. Kanoman Cirebon, pustakawan Nasab Wali Songo atau Sunan Gunung Jati juga konon katanya pernah ditolak sama Robito Alawiyah. Jadi intinya pertemuan di Benda Keret yang kemudian menghasilkan kesimpulan, keputusan, ilmu yang memutuskan bahwa Sunan Gunung Jati Al-Musawi Al-Husaini Itu di komentar mungkin bisa mencari posisi yang sinyalnya agak bagus, Gus. Coba. Saya tadi pakai wifi. Iya, coba. Udah jelas? Halo, kalau saya jelas. Pakai wifi jelas? Jelas wifi. Kayaknya lebih jelas, Gus. Ya. Lebih jelas. Oke, baik. Jadi pertemuan di Banten ini bagi saya adalah sebuah pertemuan reaktif atas keputusan di Benda Keret yang kemudian pihak pro Ba'alawi atau Ba'alawiyah sendiri yang konon katanya hadir ternyata tidak hadir, sehingga kemudian memframing macam-macam. Saya juga tidak tahu siapa sponsor atau yang
yang di Banten. Cuma dari dua tokoh yang mulia, Tubagus Imam dan Tubagus Fathul Adzim, saya yakin orang yang baik karena saya pernah ketemu, pernah diskusi, orang yang juga mendukung gerakan kita dan juga netral. Cuma kita kan tidak tahu. Saya yakin tidak hanya beliau berdua sebagai inisiator di situ. Nah, dari saya pertama kali menyoroti adalah di flyer tentang acara itu ada dua tokoh Ba'alawi yang ditampilkan besar-besar, yaitu Habib Lutfi bin Yahya dan Ustadz Taufik Segaf. Cuma konon katanya, wallahu alam, saya tidak tahu. Kemarin saya juga sempat melihat kilas Tubagus Imam dengan mewawancarai, katanya Ketua Robiqah Alawiyah tidak hadir. Demikian. Dan di flyer itu tidak ada satupun tokoh-tokoh yang mengkritisi Pak Alawi. Kiai Imad juga tidak ada, Tubagus Nur Fadil juga ditampilkan namanya, dan tokoh-tokoh yang mengkritisi Pak Alawi tidak ditampilkan. Jadi pertanyaannya sebenarnya forum ini tujuannya apa? Ketika kemudian dua pihak yang mau dipertemukan, pihak yang pro Pak Alawi saja yang ditampilkan di situ, relatif, mungkin ada yang netral, ada yang apa, cuma yang pihak kontra Pak Alawi yang selama ini mengkritisi dengan segala kajian Pak Alawi tidak ditampilkan. Ini kan ada apa? Semacam itu. Nah, ternyata dari wawancara kemarin Ketua Robiqah Alawiyah mengatakan positif tidak hadir, alasannya sakit. Padahal ketika ada forum dengan Habib Umar bin Hafid, beliau ada. Nah, masa tiba-tiba habis ketemu Habib Umar sehat, mau diundang debat kok sakit? Lah ini kan harus dicermati. Ada apa ini? Ini sakit beneran atau sakit-sakitan? Kan gitu. Nah, kalau yang diundang dan ditampilkan di flyer saja tidak menghargai forum, lah kenapa orang-orang yang pihak yang diundang, yang kontra Pak Alawi, yang tidak ditampilkan di flyer harus menghargai forum ini? Lah ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Iya, jadi betul. Kalau menurut saya, rekomendasi saya, ya gimana ya? Dulu waktu yang mulia Kiai Ali Badri kepingin mempertemukan kita semua, kita hadir, jejak digitalnya ada, yang sana nggak hadir. Ketika di Benda Kerep, ya kan, kita sudah hadir, membawa tim lengkap, ya kan, bawa kitab-kitab nasab, ya kan, seabrek kajian DNA, hasil DNA dan lain-lain, ya kan. Ternyata mereka juga nggak hadir. Lah sekarang di Banten ini, ya kan, mereka yang dihargai, yang ditampilkan besar-besar di flyer, di video untuk untuk iklannya, ternyata memutuskan tidak hadir. Lah terus kita kemudian kalau misalkan tidak hadir, nanti khawatirnya di framing, takut lah, atau istilahnya ngecut lah, atau gimana. Lah mohon jangan playing victim. Beberapa kali forum kita sudah hadir, tetapi mereka tidak pernah hadir. Ini kan harus disikapi dengan akal sehat, ya kan? Iya. Itu maksud saya. Mungkin karena takut dengan Kiai Imad mungkin jadi sakit. Nah, saya nggak ngerti. Jadi kalau menurut saya, memang Kiai Imad ini sahabat saya, saudara saya, ini memang sebuah fenomena di antara semua para pejuang yang ingin meluruskan nasab dzurriyyah Nabi di Nusantara ini. Memang beliau kapasitasnya sudah luar biasa. Beliau ini pengarang kitab kelas dunia yang banyak kitabnya, puluhan kitabnya sudah dicetak di banyak negara di luar negeri. Lah kalau mau diadu dengan orang yang masih penikmat kitab, atau jangan-jangan baca kitab saja belum teteh atau belum lancar baca kitab, mau diadu sama Kiai Imad, ya mohon maaf lah. Jadi saya pikir katanya Kiai Ilzamuddin tidak apple to apple, Dek. Ya, oke, Gus. Terima kasih. Kemudian begini, salah satu poin yang sangat penting ketika saya tanya kepada Tubagus Imam itu tentang tujuannya, itu sangat tegas, sangat jelas. Ketua panitia menjawab bahwa pada pertemuan itu tidak akan membuat islah, tidak akan membuat keputusan terkait dengan polemik nasab ini.
tetapi ingin sekedar mempertemukan agar mereka bisa salaman lah gitu, bisa damai, bisa islah gitu loh. Lah, saya kok bingung ini. Maksudnya damainya bagaimana? Lalu untuk apa dihadirkan begitu banyak orang untuk memaparkan dari versinya masing-masing kalau kemudian tidak ada keputusan tiba-tiba untuk damai gitu loh. Gimana nih menurut Gus Wakil? Baik. Jadi gini, di bidang kajian agama yang lain itu bisa saja antar ulama ini punya persepsi yang berbeda terkait misalkan faraid, terkait misalkan najis tidaknya anjing misalkan, atau terkait wudhu harus bagaimana, kajian-kajian fikih itu bisa antar ulama, antar mazhab itu berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, berbeda interpretasi. Tetapi kalau bicara mengenai masalah nasab ini kan hitam putih, Mas Agusman, kan begitu. Nasab ini hitam putih. Karena apa? Tidak mungkin satu orang itu memiliki bapak dua, tidak mungkin. Sampai analoginya ketika mohon maaf ini pakai bahasa ilmiah ya, bukan sarkastik. Seorang gadis misalkan, kemudian dia mengalami musibah diperkosa 12 orang misalkan. Itu hanya satu zigot, satu sperma yang akan membuahi sel telurnya. Hanya ada satu pria dan bisa dideteksi siapa bapaknya. Tidak mungkin 12 orang itu menjadi bapaknya. Jadi nasab ini sebenarnya ilmu yang hitam putih, sudah jelas. Ini mau di-framing apa lagi, mau diputer-puter apa lagi, ya kan? Mau ngundang tokoh dari Yaman lah, mau ngundang artis lah, saya gak ngerti nih maunya Pak Alawi itu apa. Ini sebenarnya simple. Sebenarnya hadir diskusi, ya kan? Tunjukkan data mereka, ya kan? Kitab-kitab mereka, kekosongan selama 550 tahun itu buktikan nama Ubaidillah itu ada, ya kan? Yang kedua kemudian tunjukkan bukti isbat mereka dari negeri asal. Kalau ngaku leluhurnya dari Yaman, ya harus ada isbat dari Nakoba Yaman, ya kan? Dan Nakoba ini ada persatuannya seluruh dunia. Kalau ngaku keturunan dari Irak, ya hadirkan isbat dari Irak, ya kan? Kalau masih ingin lebih jelas secara qot'i, secara kepastian ketetapan saintifik, ya tes DNA. Dari situ akan jelas anaknya siapa, rasnya siapa, haplogrupnya mana, ya kan, haplotipnya apa, kan gitu. Lah, percuma kita bongkar-bongkar kitab nasab, ya kan, berjibun. Sayyid Qori Kusasi sudah menyiapkan 250 kitab, ya kan, siap meladeni mereka untuk debat. Kiai Imad juga membuat kajian-kajian ilmiah sampai surat menyurat dengan beberapa nakib komunikasi, kan begitu. Lah, ternyata kemudian yang mau kita uji, mau kita ajak tes ini ngakunya emas, ternyata kuningan. Dites dulu DNA-nya. Saintifik itu ada sekarang. Jangan meremehkan suatu ilmu yang ilmu ini sudah terbangun secara kajian ilmiah dengan prosedur yang kuat, yang ketat, disepakati oleh banyak negara dan mutakhir. Dan membaca tes DNA ini sudah ilmu yang kemajuan. Ini sudah jauh lebih dari itu kemajuan ilmu DNA. Lah, diuji dulu. Ini bener nggak emas atau kuningan? Kalau emas, ya kan, mari kita baru bongkar-bongkar dokumen. Ternyata kemudian dokumen kita bongkar ternyata kuningan. Nah ini kan fatal, kan percuma nanti. Monggo. Iya, oke, kembali lagi kepada penjelasan Ketua Panitia yang mengatakan tidak akan ada isbat atau keputusan tentang polemik nasab ini. Karena tujuannya ingin Islam. Nah kalau begini caranya, kalau saya amati, saya cermati, ini menguntungkan Bani Alawi dong. Artinya bahwa ketika setelah semuanya memaparkan dengan versinya masing-masing, ya wis dengan versinya masing-masing, Bani Alawi yang selama ini meyakini sebagai dzurriyyat Nabi. Kalau saya lihat begini, kalau kemudian masalah nasab ini kemudian diputar-putar dan dikompromikan, ini sama saja dengan ingin mengkapling umat untuk ditipu bareng-bareng. Jadi kamu jangan ngusik saya tidak akan ngusik kamu. Mari kita sama-sama mengaku cucu Nabi agar kita dihargai oleh umat. Apa itu tujuannya? Jangan. Kita ini, kita ini warga Nusantara
wali keluarga Wali Songo, Durya Wali Songo dan Kesultanan Nusantara, tidak pernah kami selama ini itu memframing, mendramatisir sebagai Durya Nabi atau kemudian menonjolkan nasab kami. Kami tidak pernah. Bahkan kami cenderung untuk malu dan menutup, khawatir kata pantas. Tetapi kemudian ketika kemudian ada sekelompok yang dibawa oleh imigran penjajah Belanda yang jejaknya banyak bahwa mereka pro Belanda dan sekarang ingin mengklaim sejarah milik mereka, padahal mereka tidak ada korban yang signifikan di dalam perang melawan Belanda, melawan Jepang, melawan revolusi agresi Belanda maupun peristiwa-peristiwa pemberontakan PKI, kemudian ingin mengklaim semua sejarah itu, bahkan ingin menjadikan kita sebagai budaknya, mereka sebagai majikan. Non sewu, Pangeran Diponegoro itu sudah sabar, tahta diberikan adiknya, monggo, kemudian keluar dari keraton, terus kemudian sama Belanda masih kurang, makam dan tanah leluhurnya itu mau dijadikan jalan, mau digusur. Nanti dulu. Dari situ kemudian kesabaran itu habis, sehingga timbullah perang Jawa. Lah, kesabaran pribumi ini sudah habis. Jangan di-framing seolah-olah gerakan untuk meluruskan nasab Nabi ini adalah gerakan yang rasis. Kita ini yang menghadapi rasisme selama ratusan tahun sejak zaman Belanda. Jangan dibalik. Ketika kemudian kita berbalik untuk menjawab tudingan bahwa Wali Songo itu palsu, terputus dan lain-lain, kita buka data, kemudian kita nyambung isbat ke internasional, kita mendapatkan pengakuan, kita balik bertanya, wajar dong. Ente dulu mengaku paling asli, kami palsu, kami terputus, kami bla bla, ya kan, inkirot lah, mandol lah, atau apapun terserah. Dan setelah kemudian kami tanya, ya kan, kami sekarang sudah isbat kami diterima, kami mau tanya, mana isbat ente? Mana bukti keaslian ente? Gitu. Nah, ini orang yang sehat, yang berakal waras akan melihat bahwa ini adalah sebagai suatu kewajaran, suatu hal yang normal dan hukum aksi reaksi yang sebenarnya ini berbudaya, beradab. Makanya kami tidak mau terseret kepada fragmentasi atau suatu ujaran-ujaran kebencian yang penyesatan umat. Kami ingin membawa bahwa keluarga Wali Songo dan Kesultanan Nusantara ingin membawa pada pelurusan nasab Nabi ini kepada suatu gerakan yang beradab dan akal sehat. Gusmar, peradaban itu dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Siapa yang melawan keduanya adalah sampah dari peradaban. Makanya hadir nanti di seminar tanggal 26 Agustus di UIN Hidayatullah. Demikian. Insya Allah, Gus. Insya Allah. Terus gini, kalau saya amati dari pemaparan Ketua Panitia itu seolah-olah ingin menghadapkan Kiai Maduddin dengan yang pro Balawi, termasuk barangkali bagian dari keluarga besar Sunan Gunung Jati yang ada pro dengan Balawi. Jadi seolah-olah ini kalau saya melihat, ini mau mengadu domba antara Kiai Maduddin dengan keluarganya sendiri. Kalau saya lihat seperti itu, betul. Ada ya, karena persoalannya bukan persoalan bagaimana kita membela, meluruskan zuriat Nabi yang diduga diselewengkan oleh oknum imigran ini, tapi mencoba ini persoalannya Kiai Maduddin yang pro Kiai Maduddin dengan yang pro Balawi, gitu. Sementara dari grup Balawi ini tidak menghadirkan secara resmi, mewakilkan justru pada durian Sunan Gunung Jati sendiri, gitu. Orang pribumi sendiri ini kan selalu ini menghadapkan Kiai Maduddin dan orang pribumi sendiri, gitu. Ya. Kalau saya lihat jadi begini, kita harus jujur bahwa Bani Alawi ini atau imigran dari Yaman ini adalah mendapatkan fasilitas warga kelas 2 di zaman kolonial, dan mereka ini harusnya sadar ini kita sudah merdeka, ya kan. Jangan memframing macam-macam, jangan membuat drama macam-macam atau ingin membuat memanipulasi ajaran untuk tetap menjadi warga kelas elit di Nusantara. Ayolah, malah kalau saya mau jujur, lebih baik Bani Alawi gagal jadi cucu Nabi dan Wali Songo juga bukan cucu Nabi, selesai. Jadi semuanya bukan cucu Nabi. Bagi saya lebih elegan seperti itu. Ini kemauan saya pribadi ya. Ini agar apa? Agar tidak ada lagi orang yang mengandalkan nasabnya untuk istilahnya mengambil keuntungan dari nasab leluhurnya.
Jadi semua warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama karena prestasi, kualitas pribadinya, kecerdasannya, keilmuannya untuk menjadi warga negara yang paling bermanfaat bagi bangsa ini. Jadi orang-orang licik ini kan selalu memframing datuk-datuknya, moyangnya untuk menjadi untuk menjadi orang mulia agar umat sekarang menghormati dirinya. Ini perbuatan yang sangat licik bagi kami. Makanya menurut saya, kalau Kiai Imad misalkan hadir di sana hanya untuk diadu domba oleh mereka yang dulu pernah menjadi warga elit kelas 2, ya kan, warga anak kesayangan Belanda, maka sama saja kita mengulangi sejarah masa silam, yaitu Divide et Impera, yaitu belah bambu, diadu domba. Jangan, mereka yang nggak hadir kok, kecuali kalau begitu Alawiyah hadir ketuanya, ya kan. Terus kemudian Kiai Imad hadir. Lah ini namanya menghargai forum. Itu maksud saya. Jadi menurut saya kalau mereka nggak hadir, buat apa kita hadir? Ya? Sama juga kita diadu domba. Dan ayolah, bagi keluarga besar Wali Songo yang masih ngotot ngeyel dengan segala macam tipu muslihat atau framing yang menyesatkan bahwa kalian adalah bagian dari Bani Alawi, tes DNA. Sama nggak DNA kalian dengan Bani Alawi? Kalau nggak sama, ya berarti bukan saudaranya. Kan begitu. Simpel saja sebenarnya. Tes dulu kadar emasnya. Baru bisa mengatakan ini emas, atau itu kuningan, atau itu perak, yang lain-lain. Demikian. Ya, kalau beberapa waktu lalu kan saya juga podcast live dengan Kiai Imad. Beliau ketika itu mengatakan bahwa dia bersedia akan datang dengan syarat harus dihadapkan dengan Pembentuk Alawiyah secara resmi. Bahkan menyebutkan nama-nama di antaranya Rizik, ketua Rubitonya, Taufik Asegaf, Alatas, kemudian ada Pak Semit, ada Kurtubi gitu loh. Tetapi semalam konfirmasi dari panitia kan tidak datang. Kira-kira Kiai Imaduddin sebaiknya datang atau enggak nih menurut Gus Wake ini? Kalau saya secara pribadi, ya buat apa? Kita datang di suatu forum yang mereka pihak sana lebih dihargai, ya ini dari flyernya ya, dihargai oleh pengundang, ternyata nggak hadir, berarti kan nggak menghargai forum. Terus Kiai Imad, TB Nur Fadil, dan kemudian mereka yang ingin yang kontra Pak Alawi, ya kan, yang tidak ada fotonya di situ, tidak dihargai lah kok menurut saya. Ternyata kemudian hadir. Berarti ini kan sama dengan menghamba. Yang ini dihargai nggak hadir, yang ini nggak dihargai kok kemudian hadir. Walaupun misalkan hadir pun, itu bagi saya adalah suatu apresiasi menghargai saudara. Saya belum tahu memutuskan bagaimana. Cuma kalau Kiai Imad melihat flyer dan semacam itu, kayaknya kok lebih baik fokus di seminar nasional di UIN. Karena begini, waktu pertemuan di Benda Keret, itu saya sempat sudah membocorkan bahwa nanti akan ada seminar nasional di UIN pada tanggal 26 Agustus. Lah ini kok tiba-tiba ada undangan, ya kan, selama 3 hari di Banten, yang acaranya berbarengan dengan seminar kami. Padahal itu sudah diwacanakan 3 bulan yang lalu di keluarga besar Wali Songo. Berarti lebih awal perencanaannya ya di UIN itu? Ya tidak mungkin suatu seminar yang kemudian itu kajian ilmiahnya akan lebih lebih ketat. Karena apa? Akan hadir peneliti dari genetika, akan hadir juga istilahnya undangan-undangan dari banyak ormas dan juga di dunia kampus. Jadi ini kami akan menyeret masalah ini sebagai sebuah permasalahan bagi seluruh bangsa untuk pertama kalinya masuk ke ruang akademik, ke ruang kampus. Itu satu. Yang kedua, dengan kemudian kehadiran dari beberapa peneliti genetik dari suatu lembaga resmi negara, ya kan? Ini adalah bagian bahwa negara sebenarnya juga peduli, dan yang selama ini wait and see sudah mulai, wah ini kalau dibiarkan ini nanti akan ada ketidakstabilan apalagi menjelang pemilu.
Walaupun ini tidak ada urusannya sama pemilu, karena ini sudah berkembang sekian lama antara keluarga Wali Songo yang dituduh, yang diaku datuknya keluarganya, tapi kemudian di PHP. Ada lagi kemudian pihak yang lainnya dari kubu yang sama, Mbak Alawi, mengatakan Wali Songo kemudian ternyata terputus dan lain-lain lah, sehingga di framing macam-macam. Ini sudah lama. Ketika kemudian ini bergulir menjadi semacam bola salju dan kemudian ini berdekatan dengan pemilu, maka memang pemerintah harus turun tangan untuk segera menyelesaikan ini. Dan ini simpel, undang nakib ya kan dari luar negeri, adakan kajian, undang lembaga-lembaga yang yang kredibel, libatkan kemudian peneliti-peneliti dari negara untuk melihat menguji DNA. Apakah benar garis lurus laki-laki ke Imam Ali? Apakah kemudian tidak garis lurus laki-laki tapi zigzag? Nanti ketemunya di datuknya yang keberapa yang menikah sama Syarifah? Semua itu bisa dideteksi, diuji dengan tes DNA. Nggak ada yang susah sekarang. Makanya caption saya menjadi viral ketika saya mengatakan bahwa maling nasab itu lebih mudah dibuktikan daripada maling jemuran. Begitu Mas Agus Mar. Kalau maling nasab bisa DNA ya. Iya, selesai. Mungkin perlu Gus, mungkin perlu ada pihak yang secara resmi dari lembaga mana yang mungkin perlu secara serius melakukan ini kepada pihak pemerintah. Mungkin belum ada Gus ya. Agar pemerintah turun tangan gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau ada orang ya memframing atau memaksakan dengan arogan di Nusantara ini mengklaim bahwa dirinya adalah cucu Nabi, menurut saya laporkan saja ke polisi, ke pihak berwajib. Dengan begini maka negara wajib hadir. Karena apa? Pernyataan dia harus sudah dibuktikan. Dengan sudut pandang apa dia mengaku sebagai keturunan Nabi? Apakah bermodalkan buku paspor nasab yang distempel di Jakarta? Kan gitu kan? Orang akan berpikir, masa Nabi orang Jakarta? Nabi kan orang Arab, keturunannya menyebar di Arab, baru bermigrasi ke Nusantara. Berarti kan harus diuji, harus dapat pengakuan dari negeri asalnya. Lah, gampang sebenarnya. Sepakat itu Gus, di follow up serius biar negara turun tangan untuk membuktikan ini benar apa bukan sebenarnya mereka sebagai Durah Nabi. Mungkin diawali dengan laporan polisi, mungkin ada pihak yang secara resmi yang melaporkan itu gitu. Iya betul, setuju sekali. Terus iya kembali kepada misalnya seminar pertemuan Banten. Saya melihat itu kalau diteruskan dengan konsep bahwa ini tidak akan membuat sebuah keputusan berdamai setelah tidak saling hujat menghujat. Ini menurut saya yang diuntungkan ya kelompok Bani Alawi. Seporete bangsa bagi Masih diuntungkan total dan sebaliknya, karena ketika kemudian bertanda tangan islah seperti itu tidak ada yang saling menyerang, bahkan ada bahasa tidak yang menjadikan gitu semuanya keturunan Nabi gitu. Berarti kan sudah seolah-olah jangan lagi dipersoalkan masalah ini dan tidak ada keputusan. Jadi begini, ketika saya menyebut jenengan, Agus Mar, Anda Jawa ya? Atau saya mengatakan bahwa Kiai Ilzam itu Madura itu, saya rasis nggak? Saya mengatakan Einstein itu Yahudi, rasis nggak saya? Rasisme itu adalah suatu paham di mana mengunggulkan supremasi ras di antara melebihi ras yang lain, dan efeknya adalah merendahkan ras lain. Ini adalah rasisme. Kalau kemudian hasil tes DNA bahwa Bani Alawi ini itu kemudian di situs DNA bukan Ahlul Bait Nabi, bukan DNA-nya tidak sama dengan dzurriyyah Nabi dari banyak kabilah di Timur Tengah yang sudah tes DNA, ya kan? Tetapi kemudian ada kode-kode haplotype mereka yang itu adalah miliknya Yahudi Ashkenazi. Ini adalah kajian ilmiah, bukan rasis. Yang rasis itu adalah ente adalah budak, adalah anak majikan ente. Putri Ana tidak boleh kawin sama ente karena Putri Ana cucu Nabi, rasnya mulia, ente rasnya rendah. Itu yang rasis. Jadi jangan dibalik. Rasis itu adalah
semacam itu, Mas Agus Mar. Jadi kalau kita membicarakan kajian ilmiah bahwa Mas Agus Mar hasil tes DNA-nya ternyata Anda adalah ras Melayu, kemudian ada sekian persen ternyata memiliki darah Maori. Agus Mar, ente ternyata Maori ya. Nah, ente ternyata punya darah aborigin. Lah, apa itu rasis? Tidak, ini kajian ilmiah. Yang rasis itu kalau menyombongkan nasabnya, rasnya lebih tinggi dari yang lain. Jangan playing victim dong. Jadi sekian lama rasis, kemudian ketika kita kritisi dengan kajian ilmiah, kok kemudian ngomongnya macam-macam dan kemudian menuduh orang yang mengkritisi dengan ilmiah adalah sebagai rasis. Ya ini logika yang harus diluruskan. Demikian Mas Agus Mas. Betul. Terus gini Gus, ini antisipasi loh ya, untuk antisipasi. Kalau misalkan besok Kiai Imad dan beberapa tokoh Wali Songo tidak hadir karena melihat setting acaranya begitu. Kalau kemudian sudah damai selesai, jangan lagi bahas masalah ini. Kan di situ disediakan format tanda tangan. Ketua panitia semalam ngomong begitu ketika saya tanya. Istilah tanda tangan tidak akan saling tuduh menuduh, tidak ada saling ujat-ujat, tetapi tidak ada kesepakatan bayi alawi durian nabi atau bukan. Tiba-tiba yang ada yang hadir, nggak tahu siapa misalnya, dinyatakan sebagai pro-nya Kiai Imad. Kemudian itu dijadikan sebuah justifikasi, legalisasi bahwa sudah selesai istilah dibantah perkara Wali Minasya Balawi. Ini antisipasinya seperti apa ini, Gus? Jadi kalau memang tujuannya itu tanda tangan untuk islah dan nanti akan mengikat kedua belah pihak agar islah ini adalah mematikan suatu kajian ilmiah, maka ya wajib ditolak, dihindari dan wajib tidak hadir. Tetapi kalau kemudian itu hanya semacam istilahnya mensepakati untuk mengkaji lagi lebih jauh, lebih ilmiah dan ingin melibatkan negara, kedua belah pihak sama-sama ingin melibatkan negara dan melibatkan narkoba internasional untuk mengkaji nasabnya Pak Alawi, maka gak apa-apa. Itu menurut saya. Apa dulu isi dari perjanjian itu atau dari tanda tangan itu? Itu kalau menurut saya. Tapi kalau untuk meredam, untuk istilah yang sama-sama mengkaplingisasi, ya kan, mengkapling umat, maka siapa saja yang hadir di situ adalah mengkhianati Rasulullah SAW itu sendiri. Kalau saya pahami itu yang terakhir tadi Pak Jenderal sampaikan bahwa karena tidak ada keputusan, kemudian akan disediakan format tanda tangan semua pihak sepakat untuk tidak saling tuduh menuduh, tidak saling. Ini kan berarti kan mereka tetap melaju dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang selama ini dibawa untuk selalu mengabaikan diri sebagai durian nabi, tidak ada masalah dilegalisasi dibantet kalau saya pahami begitu. Karena istilahnya istilah begitu, bukan istilah setelah dicapai kesepakatan, setelah dicapai keputusan saya taktik tentang nasab Alawi. Karena memang itu sengaja tidak akan diputuskan dari pernyataannya Tuh Bagus Ibrahim semalam. Tidak akan memutuskan ini nasab ini ditetapkan sebagai sah atau tidak sebagai durian nabi. Tetapi hanya ingin mempertemukan, ya mungkin semacam ingin menjadi juru damai, saling salaman, tidak melanjutkan pertikaian, tetapi tanpa sebuah keputusan yang tegas. Itu kalau saya pahami begitu, Gus. Makanya ini perlu saya kira didiskusikan dengan Gus Badan Kiai Imad dan lain sebagainya. Ya, yang paling utama nanti semua pihak, karena Kiai Imad juga pembicara, Sayyid Pori Kusasi juga pembicara, pemateri, ya, Tuh Bagus Nur Fadil, kemudian Profesor Anhar Gomo dan lain-lain, ya kan. Kemudian keluarga besar Bani Wali Songo Kesultanan Nusantara juga hadir di seminar nasional tanggal 26 Agustus Sabtu mendatang. Sebenarnya fokusnya ke situ sejak lama kita. Tetapi ini kan kemudian ada beberapa pihak yang tidak puas dengan benda kerep. Kalau saya lihat ini sebenarnya di antara Zuriat Sunan Gunung Jati sendiri sebenarnya kalau menurut saya. Jadi depan setengah
Dzurriyyah Wali Songo itu sebenarnya sudah sepakat mainstreamnya dengan kita. Ada setengah dari keluarga Wali Songo, dalam hal ini keluarga Sunan Gunung Jati, dan saya tidak tahu apakah setengah, seperempat, sepersepuluh, wallahu alam, saya tidak ngerti. Karena saya kemarin dari Mertasinga, dari yang lain juga hadir dan sepakat dengan kita. Jadi itu kemudian dengan sponsor mengadakan acara di Banten ini. Dan ingat, Wali Songo juga tidak berdiri sendiri. Ada Kesultanan Nusantara juga yang sebagian besar juga masih ada keterkaitan nasab dengan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah melalui jalur Wali Songo itu sendiri maupun atasnya maupun dari jalur pernikahan di antara jalur atasnya kemudian dengan keluarga Wali Songo. Jadi tidak boleh kemudian forum di Banten ini seolah-olah akan menjadi forum final, bahwa seolah-olah kalau siapa yang menang dan kalah akan menjadi menyelesaikan semuanya. Tidak, karena sebenarnya mayoritas itu sebenarnya bangsa ini menunggu bahwa segera negara ini hadir. Forum di Banten menurut saya sebenarnya tidak terlalu penting, karena hanya sebagian dari keluarga salah satu sunan yang tidak menyepakati hasil benda keret. Tapi di keluarga-keluarga Wali Songo yang lain itu mayoritas sudah mensepakati bahwa apalagi dengan hasil tes DNA yang sulit untuk dibantah, bahwa Bani Alawi bukan keturunan dari Rasulullah SAW, tidak ada keterkaitan secara Y-DNA, Y-DNA itu sebagai keturunan laki-laki ke Imam Ali. Maka banyak yang sudah sadar bahwa buat apa kita menyambungkan nasab, ya kan? Yang nasab itu kemudian dari kita bermasalah, katanya Vandenberg, dan ternyata kemudian DNA-nya bukan DNA ke keluarga besar dzurriyyah Nabi yang sudah tes DNA di Timur Tengah. Saya pikir akal sehat dan logika waras bisa memilih harus kemana pilihan itu. Begitu, Mas Agus Mas. Ya, terus ini jadi ingat banyak yang bertanya nih Gus. Kan sebenarnya pertemuan benda kerep itu sudah membuat sebuah keputusan. Di antaranya yang terpenting adalah bahwa Sunan Gunung Jati itu tidak bersambung kepada Bani Alawi, tetapi kepada Rasulullah melalui Musa Al-Ghadir. Begitu kan Gus ya? Betul. Dan saya kira ini forum ini sangat kuat. Nah, kemudian mengapa ini harus dibedah lagi di Banten? Mungkin bisa bercerita sih Gus tentang keluarga besar Sunan Gunung Jati. Apakah ada beberapa faksi apa bagaimana? Mestinya kalau sudah diputuskan di Cirebon, mengapa harus dibuat lagi begitu? Tentang keluarga besar Sunan Gunung Jati, mohon maaf. Apakah ada yang terbalik mungkin? Saya tidak berusaha untuk mengomentari keluarganya orang lain, tetapi saya melihat memang karena memang doktrin atau pengaruh dari kolonial itu sendiri yang sekian lama di Nusantara, dan semacam pembelokan sejarah itu juga masih terjadi. Maka memang masih banyak orang yang belum bisa move on dari masa lalu. Move on yang tersesat lagi. Kalau move on di jalan yang benar nggak apa, move on tersesat. Karena apa? Misalkan ngaku Azmat Khan, cek saja ada nggak Azmat Khan di India. Selesai. Yang kedua, misalkan ngaku keluarga keturunan dari Bani Alawi, kitab nasabnya ittisal nggak, bersambung nggak, terjadi sanad yang kuat enggak nasabnya ini, riwayatnya ternyata kan 050 tahun. Terus kemudian punya enggak mereka ini isbat dari Nakoba internasional, ada enggak dari Yaman? Di Yaman ada Said Abdul Basit Tabatabai, di Irak juga ada banyak Nakoba, termasuk ada Nakoba Bani Jamil kalau enggak salah. Ini yang mencatat 3 putra Said Ahmad bin Isa, Said Muhammad, Ali dan Hussein. Dan insya Allah kita sudah komunikasi sama mereka bahwa mereka insya Allah mau hadir ke Indonesia, dan mereka bersaksi tidak ada datuk mereka bernama Ubaidillah. Datuk mereka tidak punya saudara bernama Ubaidillah. Nah, ini kan harus membuka akal sehat orang-orang yang waras, bahwa katanya
nasab datuk kami ke Rasulullah. Ternyata kemudian kami dicantolkan oleh kitab Samsul Dohiro. Di situ konon katanya Vandenberg ke Asmat Khan ke Amul Fakih, kan begitu. Ternyata Bani Alawi bermasalah nasabnya, isbatnya nggak ada, tes DNA-nya gagal. Lah kok masih dipercaya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Kalau mau jujur secara ilmiah, betul ya, tidak ada kepentingan dan tendensi politik macam-macam. Politik dalam tanda petik ya, bukan politik praktis. Kalau mau meneruskan pertemuan Benaker, kan mestinya meneruskan yang belum selesai. Kan dua poin penting kan pertemuan Benaker itu hasilnya. Satu, bahwa nasab Sunan Gunung Jati bersambung ke Rasulullah tidak melalui Bani Alawi, kan begitu? Betul. Yang kedua, bahwa nasabnya Bani Alawi mukhtalafun fih, dalam bentuk diperdebatkan. Lah mestinya kan yang dibahas yang kedua ini, karena masih mukhtalafun fih diselesaikan nasabnya Bani Alawi di pertemuan Banten besok, bukan nasabnya Sunan Gunung Jati, karena sudah selesai. Kalau mau dianggap follow up dari Benaker kan begitu. Jadi memang panjenengan saya sepakat dan benar sekali. Seharusnya pertemuan Benaker ini adalah maju, bukan kemudian kembali ke titik nol lagi. Maju karena apa? Semua sudah diundang, ternyata nggak ada yang hadir, kemudian membuat forum baru, dan ini kabarnya nggak hadir lagi. Nah, buat apa hadir kalau gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan di Benaker yang memutuskan bahwa ke Sayyid Musa Al-Kadhim dan nasab Ali Muhtahun Fih, ya kan, itu sebenarnya harus maju lagi, ya kan. Majunya di mana? Di seminar nasional nanti. Karena apa? Akan kita kupas dari sejarah mereka ini datang ke Nusantara seperti apa, ya kan. Masyarakat Nusantara harus sadar dan harus bisa melihat secara utuh. Yang kedua, dari kitab-kitab nasab Pak Alawi ini bagaimana? Karena pertemuan Benaker kan pertemuan tertutup di antara tokoh-tokoh. Nah, seminar nasional ini kan open public, pembelajaran, dan siap dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kuat sekali, ya kan? Narasinya, pertanggungjawaban akademiknya kuat sekali. Yang ketiga, dari sisi DNA, ya kan? DNA. Jadi dari sisi genetik ini bisa ditelusuri seseorang itu emas asli apa kuningan, kan begitu. Nah, ini nanti akan diuji, akan lebih maju di mana? Di seminar nasional, di sebuah kampus, dan di dekat pusat kekuasaan. Moga-moga mereka-mereka yang di dekat pusat kekuasaan dari presiden sampai ormas-ormas besar itu mendengar dan gaungnya bisa menyadarkan semua pihak bahwa ini sebenarnya harus segera diselesaikan. Dan kalau sudah selesai, mari kita berangkulan sebagai sama anak bangsa, kan gitu. Bukan untuk menjadi ajang kebencian atau kemudian ajang mengulangi lagi, ajang mengkapitalisasi umat. Selesai. Nah, berangkulan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Begitu, itu tujuan kami bersama. Ya, selesai berangkulan tapi dengan syarat jujur dengan ilmiah itu kan, mengakui dulu. Nah, karena kalau negara hadir, Mas Agus Mas, maka ini sebenarnya simpel, ya kan? Buat lembaga kenakipan, ya kan? Lembaga kenakipan ini itu apakah di bawah Kementerian Agama atau langsung di bawah presiden atau apapun lah, ya kan? Yang ini kemudian masuk menjadi anggota majelis narkoba seluruh dunia. Dari sini nanti baru akan menjadi tertib siapa-siapa yang ngaku cucu Nabi harus sesuai dengan kaidah yang benar, kan begitu. Syukur-syukur nanti kalau Indonesia ini menjadi terdepan narkobanya, di mana tidak hanya secara kajian sejarah, kitab, manuskrip, ya kan, itu juga nanti ada kajian genetika, sehingga seseorang bisa diketahui, misalkan Mas Agus Mas tes DNA, misalkan dalam catatan nasab Mas Agus Mas itu 35 ke Rasulullah, misalkan. Ternyata hasil tes DNA-nya, ya kan, kemudian benar haplogrupnya J1, benar ada kodenya Imam Ali FGC 10500, benar Sayyidina Husain FGC 30416. Ternyata kemudian dari hasil SNP, STR dan SRNCE-nya itu kemudian ternyata 40 generasi ke Imam Ali. Lah, di sini akan ada kajian bahwa mungkin antara Mbak Boyo Mbak Boyo kita kakek
bapak kita itu ada generasi yang diloncati atau namanya dipersingkat karena langsung dicantolkan dengan orang terkenal atau di zaman itu lebih simpelnya nyatetnya demikian. Manuskrip yang kita baca adalah manuskrip yang matang yang kita baca padahal harus dianalisa lagi. Lah, ini bisa nanti dengan tes DNA itu bisa ditelusuri, ya kan? Garis lurus kita ke Imam Ali atau Hasan Hussein, Sayyidina Hasan Hussein itu benar enggak? Yang kedua, berapa generasi? Yang ketiga, kalau nggak garis lurus, nanti beloknya di mana? Di generasi keberapa? Berapa ratus tahun yang silam? Ini bisa dideteksi dan itu ilmu genetik itu dibuat untuk mencerahkan, untuk memberi penerangan kepada kita semua, bukan untuk malah menyesatkan. Dan jangan di-framing bahwa tes DNA ini macam-macam lah, hanya 4-5 generasi, validnya hanya untuk jarak dekat, jarak jauh nggak dekat, jarak jauh nggak akurat. Lah ini makanya saudara saya Mas Sugeng Sugiarto, peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional, itu akhirnya gatal, akhirnya turun gunung karena Pak Alawi mengirim seseorang yang bukan jurusan biologi tapi dari ilmu informatika, katanya kuliah di Amerika, melakukan penyesatan informasi, nggak tahu namanya siapa itu, kalau nggak salah Bin Syihab itu melakukan demi kebenaran, demi kemanusiaan itu sepakat dulu. Kembali ke Banten itu, saya sepakat tadi, kita maju lah. Kalau mau dianggap sebagai follow up dari Pendaker, melangkah maju. Yang belum selesai apa kan? Bani Alawi, Mukhtalafun itu. Fokuskan gitu. Ini mungkin jangan bisa bawa ini masukkan ke Tubagus Bogi atau yang lain yang terlibat dengan acara pertemuan Banten besok. Maju dong, jangan mundur, jangan ke Sunan Gunung Jati lagi. Nah, di situ dibahas tentang nasab Bani Alawi sampai titik waktu selesai, misalkan nggak bisa dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya di tempat yang lain. Tetapi maju terus begitu, bukan mundur. Kalau mundur, Pendaker selesai mengatakan Sunan Gunung Jati bukan Pak Alawi, nanti besok di Banten dibahas lagi, ternyata hasilnya lain. Dan besok Sunan Ampel, Sunan Derajat mengadakan kajian serupa, kapan selesainya? Sampai kiamat nggak selesai. Sebenarnya pertemuan di Banten menurut saya ya, saya bukan terlalu optimis atau gumede atau bagaimana, bukan. Tapi menurut saya percuma, karena coba aja di tes DNA, ya kan? Keluarga Wali Songo ini sama nggak dengan Bani Alawi? Saya yakin jauh berbeda. Itu yang pertama. Kalau sudah dari kadarnya aja, ini emas, ini kuningan, buat apa diteruskan? Itu satu. Yang kedua, dari kitab-kitab manuskrip Nusantara, saya kasih bocoran, ya kan? Mereka kan mengklaim ini kami megang manuskrip yang paling tua, ya kan? Yang Kiai Ilzam, yang Naat, yang TB Nur Fadil itu kitabnya kitab baru, ya. Ya kalau kemudian kami hadir sungguhan di Banten, kami yakinkan bahwa kitab manuskrip Nusantara kami itu jauh lebih tua dibanding mereka, lebih tua. tapi kan buat apa kalau kemudian kita hadir di Banten, pihaknya sana, ya kan, yang dimuliakan dengan foto besar-besar ternyata nggak hadir, gitu loh. Lah berarti kan panitia jangan marah sama kami, marahi mereka yang tidak gentle, yang pengecut, ya kan gitu bahasanya kemarin siapa? Tubagus Imam. Saya cocok, setuju. Yang pengecut nggak hadir, padahal sudah dimuliakan. Kita yang tidak ditampilkan di foto, ya kan misalkan mau hadir, berarti kan karena menghargai saudara, memuliakan tuan rumah. Ya nanti saya belum tahu, belum bisa memastikan hadir atau tidak Kiai Imad CS. Kita lihat. Tapi yang terpenting menurut saya bukan hanya persoalan kehadiran, tetapi konsepnya, konsep pertemuan itu. Artinya dalam kerangka tujuan mencari kebenaran atas polemik nasab Alawi itu kan persoalan utamanya kan sejak beberapa bulan terakhir kan itu, karena ditemukannya tidak nyambungnya nasabnya Bani Alawi kepada Rasulullah. Nah kalau konsepnya ini saya kira tentang kehadiran beberapa pihak mungkin menjadi nomor 2. Yang penting konsep tujuannya itu mencari kebenaran
Nah, kalau di Banten tidak selesai tentang nasab Bani Alawi ini dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dan seterusnya sampai tobat mungkin itu. Konsep ini loh ya. Tapi kalau saya pahami semalam dari panitia itu kan jelas ini mempertemukan bukan dalam konteks mencari kebenaran itu, tapi bagaimana agar berdamai. Wis rampung bahasa nasab ini nggak usah diteruskan dan saling ucap dan diujikan dan wah ya enak ini biasanya. Oh ini tidak dipersoalkan lagi, saya melenggang lagi dengan segala macam gerakannya kan begitu. Ya sebenarnya kiai-kiai yang dianjing-anjingkan, ya kan, yang kemudian dipersekusi, ada yang menikahi Pak Alawi ditempeleng, ya kan, ini jauh lebih mengalami rasisme dibanding mereka yang dari hasil kajian kita sampaikan mereka ini masih punya genetik dengan Yahudi dan harusnya bangga bisa diakui oleh Yahudi internasional, itu suatu anugerah sebenarnya bagi mereka. Iya, karena apa? Ini Gitu ya. memang menurut saya Bu, ini memang ras elit di dunia. Kita harus apa? Harus mengakui itu. Jadi di dalam HP kita itu ada sekitar 20.000 hak paten. Sebagian besar itu Yahudi. Ilmu kuantum, ilmu genetik, ya. Google, Facebook, ya kan? Dan kalau kita nulis di wall Facebook itu sama dengan Mark Zuckerberg menginginkan kita semua warga dunia itu sebagaimana kaum Yahudi curhat di tembok ratapan gitu loh. Sebenarnya diakui Yahudi itu suatu anugerah bagi Pak Alawi, yang ngaku Yahudi sendiri lagi kan itu kan di situs jewisdna.net itu anugerah karena masuk di dalam warga elit dunia. Bayangkan keluarganya Einstein, keluarganya Guggenheim, keluarganya Merkel dan lain-lain, Goldstein. Ini sebenarnya mereka harus mensyukuri rahmat Tuhan itu, tetapi mereka masih punya ras Yahudi. Mereka masuk agama Islam, mereka kemudian alim, mereka kemudian mencintai Nabi Muhammad, dan mereka kemudian bisa menjadi wali-wali Allah. Ya kan, wah ini luar biasa, surganya paling depan ini. Tetapi jangan mengklaim menyesatkan umat, tetap ngaku sebagai cucu Nabi. Karena apa? Imam Bukhari, ya kan, Imam Muslim, Kutubus Sittah, imam-imamnya ini 4 madhab dari ulama-ulama besar kita itu tidak harus ngaku kami cucu Nabi biar kami otoritas kami sebagai perawi hadis itu sah. Enggak kok. Mereka bangga kok. Imam Bukhari itu orang Persia, ya kan. Imam madhab ini juga bukan keturunan dari Imam Ali. Tetap ilmu dan akhlak mereka, ya kan, lebih ditonjolkan daripada melakukan framing penyesatan sebagai zuriyah palsu. Ini percuma amal ibadahnya nanti kalau ini tetap dilakukan. Demikian. Oke. Terima kasih Gus Waki. Saya kira sudah semua dijawab terkait dengan pertemuan Banten ini sudah 1 jam. Saya kira barangkali panjenengan masih ada video lain. Untuk closing statement mungkin ada yang perlu disampaikan terkait Banten. Jadi closing statement saya, yang pertama, pertemuan di Benda Kerep sudah luar biasa, ya kan? Tuan rumah Ponpes Benda Kerep sudah luar biasa. Yang diundang juga kami dengar semua diundang, tapi tidak hadir. Ketika sebelumnya di Pasuruan Kiai Ali Badri, mantan Imam Besar Asmasan juga mengundang, tidak hadir. Dan ini pertemuan di Banten yang katanya biayanya 0,5 miliar. Konon Ketua Rabitul Alawiyah juga menyatakan sakit tiba-tiba dan tidak hadir. Jadi menurut saya pertemuan Benda Kerep yang sudah luar biasa ini harus dilanjutkan dengan langkah maju, di mana di seminar nasional untuk membedah nasab Pak Alawi, ya kan, dari kajian sejarah, tat nasab maupun genetika di UIN Syarif Hidayatullah. Mari kita sebagai bangsa yang beradab, berakal sehat, jangan mau disesatkan dan diadu domba, jangan mau dipecah belah, dan kepada semua pihak hentikan kesombongan nasab, tidak ada gunanya. Bangsa ini butuh pemikiran cerdas Anda, butuh kerja nyata Anda, bukan membanggakan halusinasi leluhur Anda yang sudah damai, yang sudah aman di sisi Tuhan. Demikian menurut Mas Agus Mar. Terima kasih Gus Waki, saya kira ini sangat luar biasa. Mungkin sedikit pertanyaan untuk pertemuan di UIN hari Sabtu ya, tanggal 26. Hari Sabtu tanggal 26 Agustus, mulai jam 8 pagi. Itu memang terbuka untuk umum?
terbuka untuk umum. Jadi Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, asuhan dari Kiai kita, Kang Mas saya, Kiai Syarif Rahmat, concern memang untuk menyikapi dan mengkritisi tentang pembelokan sejarah Islam di Nusantara. Itu seminar ini jilid kedua, karena dulu pernah diadakan jilid pertama tahun 2015. Jadi bukan istilahnya latah, membebek, atau istilahnya ini barang baru, karena beliau sudah concern. Tahun 2015 sudah mengadakan, dan ini sekarang adalah jilid kedua dengan subtema khusus untuk membedah kesohian nasab Alawi sebagai kelompok yang paling getol, yang paling mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi yang paling sahih. Oke, berarti siapapun boleh hadir ya di UIN ya besok ya? Siapapun boleh hadir, siapapun boleh hadir. Gratis? Terbuka. Gratis. Gratis, dapat benar. Oke. Ya, sekaligus ini kan pengumuman. Barangkali ada yang bertanya, besok boleh hadir, enggak, bayar apa enggak, kan begitu. Terima kasih Gus Fakih. Oke, baik. Dan akan menjadi... Ya, di Wisma Sahida. Di Wisma Sahida. Wisma Sahida. Wisma Sahida. Tempat UIN yang memang bagian dari UIN, tapi yang eksklusif. Bukan di aula umum yang gratisan, bukan. Ini yang aula yang eksklusif. Karena yang hadir, biar istilahnya itu kita menghormati siapapun yang hadir di sana, di tempat yang bagus, di tempat yang representatif. Demikian. Siap Gus, selamat bertugas menyiapkan seminar hari Sabtu besok. Mudah-mudahan acara dan lancar. Salam dan sampai ketemu lagi di sana. Baik, salam sehat, salam sejahtera salam buat keluarga juga Mas Agus Mars dan semua di seluruh Nusantara. Terima kasih banyak. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bangsa tanah air, rasa cinta saya demikian podcast kami. Wawancara kami dengan Gus Fakih KD Hadiningrat terkait dengan rencana pertemuan di Banten dan juga di UIN. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.